Horas Balige Academy. Kita berjumpa kembali di tayangan video yang mengulik ya jaksa-jaksa dengan kekayaan fantastis. Salah satunya adalah Jaksa Sandi Handika. Berikutnya adalah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ya. Fantastis sekali mengingat dengan gaji yang mereka terima tiap bulan. Oke? Gitu dulu. Oke, kita kasih pertanyaan atau statement dari pewawancara. Oke. Ini saya baca dari Tribun News ya, tahun lalu 2023 dengan judul Kekayaan Jaksa Sandi Handika melonjak drastis usai tangani kasus kopi sianida kasus Jessica Wongso. Wow, fantastis. Jadi setelah menangani kasus Jessica Wongso, kekayaannya naik drastis ya. Wow. Nah, penyelenggara LHKPN kepada KPK pada Desember 22, Sandi Handika memiliki total kekayaan sebesar 7,6 miliar. 7,6 miliar. Pada tahun 2014, Sandi Handika sempat melaporkan kekayaannya sekitar 538 juta rupiah kepada LHKPN. 2014 cuma 538 juta. Sedangkan pada tahun 2019, kekayaan Sandi Handika meningkat sebesar 5,5 miliar. Wow, jadi 5,5 miliar. Jadi dari 500 jutaan menjadi 5,5 miliar dalam 5 tahun. Berarti setahun sekitar 1 miliar. Gaji cuma 11-13 juta. Bagaimana ini KPK? Jangan diam aja setelah jadi PNS di situ. Ya, oke lanjut. Dia terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember 2022 dengan total 7,6 miliar rupiah. 7,6 miliar setelah dari 2019 ke 2022 naik lagi 2 miliar. Ya, 2 tahun. Nah, 2-3 tahun lah ya. 2 miliar naik 700 juta per tahun itu. Waduh, fantastis sekali Sandi Handika ini ya. Luar biasa. Dan KPK diam saja. Bagaimana ini KPK tidur saja PNS dibayar negara, setelah jadi PNS malah jadi macan apa ya, jadi kucing. Oke, lanjut. Kalau dari laporan LHKPN-nya bagaimana itu yang tentang hibah-hibah tanpa akta itu? Iya, tak ulangi lagi ya, mungkin ada yang nggak mengikuti. Kalau tanah dan bangunan sebesar 6,6 miliar rupiah itu hibah tanpa akta. Jadi ada 3 objek di tanah dan bangunan seluas bla 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 di Bekasi, hibah tanpa akta senilai 3 miliar. Yang kedua, tanah dan bangunan seluas 42 meter persegi di Jakarta Utara, hibah tanpa akta juga, nilainya 2 miliar. Yang ketiga, tanah dan bangunan seluas 150 meter persegi di Jakarta Barat, hibah tanpa akta, nilainya 1,6 miliar. Jadi totalnya yang hibah tanpa akta ini, tanah dan bangunan, 6,6 miliar rupiah. Hibah tanpa akta 6,6 miliar tanpa akta ya. Artinya hibah dengan di bawah tangan, entah dari mana itu, siapa yang menghibahkan ya, atau dia jualan cilok, cireng atau apa ya kan, atau ikut jaksa idol atau apa itu ya kan. Aduh, apa hibah dari mertua ya kan, pokoknya nggak jelas. Hibah tanpa akta itu saya search, saya google, ya hibah di bawah tangan. Ada juga ini barang bergerak ya, alat transportasi, hibah tanpa akta, mobil Mercedes-Benz sedan tahun 2016 senilai 450 juta rupiah. Ya kan, hibah lagi Mercedes-Benz tahun 2016 450 juta. Jadi kalau sudah dilapor, ini yang baru dilaporkan ini ya. Tentu banyak lagi yang belum dilaporkan, dan KPK untuk apa ini nggak ditindaklanjuti? Kok kebetulan sekali ya 2016. Ya, menangani kasus Jessica 2016. Kekayaannya 2014 cuma 538 juta. Ya, atau 500-an juta lah taruh. Terus 2019 melompat dia 5 miliaran, jadi 5,5 miliar. Kan setelah menangani kasus Jessica ini kan ya harus ditelisik ini gitu loh. Siapa yang menghibahkan? Apakah Darmawan Salihin atau yang lain?
atau siapa gitu loh KPK. Telusuri bagaimana pembelian tadi itu. Hibah-hibah yang katanya tanpa akta itu yang 6,6 miliar tanah dan bangunan. Jangan-jangan dibeli cash, bukan hibah. Ya, ini kan perlu diperiksa. Kok tidur aja kalian di situ? Bagaimana kita menegakkan hukum kalau sapunya kotor? Membersihkan dengan sapu kotor. Ya, oke. Selanjutnya kita bahas Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Ya, saya baca-baca hartanya totalnya 11,8 miliar. Waduh. Ya. Sandi-Handi kata di 7,6 miliar, ya. Pak bosnya 11,8 miliar. Luar biasa para jaksa ini ya. Gajinya cuma segitu, bisa menumpuk harta miliaran. Mungkin mereka nggak pernah makan atau makan garam aja mungkin ya, gulamo tiap hari gitu. Ya, itu pun nggak mungkin. Ya, kalau di total misalnya 15 juta sebulan, setahun cuma 200 juta. Kapan ngumpulnya itu 6 miliar? Belum lagi nih. Ya, sanitiar. Ya, 11,8 miliar katanya. Gajinya anggap aja 30 sampai 50 juta. Nggak makan rupanya. Kan itu kan perlu ditelisik oleh KPK itu. Aduh, bagaimana membersihkan hukum kalau sapunya kotor, ya kan? Oke, lanjut. Nah, ini dari Remol ya, RM Mall ya. Itu KPK bakal tindak lanjuti laporan IAW, Indonesian Audit Watch, soal dugaan fraud Jaksa Agung. Fraud berarti penipuan ya. Ya, dugaan penipuan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Sudah dilaporkan ke KPK, janjinya katanya mau ditindaklanjuti. Ya, kita lihat aja lah. Terus? Nah, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN periode 2023, kata Iskandar Sitorus sebagai ketua IAW itu mengatakan Burhanuddin, Sanitiar Burhanuddin memiliki total harta kekayaan 11,8 miliar. 11,8 miliar. Ya, terus? Nah, kejanggalan terlihat antara lain tentang alat transportasi dan mesin yang dilaporkan Burhanuddin dalam LHKPN hanya Toyota Celica minibus tahun 2002 seharga 44,2 juta rupiah. Jadi transportasi dia cuma 44,2 juta. Ya, Toyota bla 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 ya kan, minibus. Terus? Nah, di sini ada Pak Iskandar Sitorus mempertanyakan ya, bagaimana dengan kepemilikan motor gede, moge, jam tangan mewah, dan mobil Mercy yang kerap digunakan terlapor? Ini beberapa aset yang tidak ada dalam laporan LHKPN. Kan sederhana saja, kalaulah kepemilikan barang-barang itu sah secara hukum, mengapa tidak dimasukkan ke dalam laporan? Jadi kalau itu pendapatannya sah secara hukum, kenapa tidak dicantumkan dalam LHKPN? Ada motor gede, terus jam mewah, ya, terus apa lagi yang lain-lain? Itu lagi yang pernah kita bahas. Mobil Mercedes-Benz, kenapa nggak dilaporkan Jaksa Agung? Iya, balik lagi yang pernah kita bahas itu masalah riwayat pendidikan. Tetap juga dilaporkan oleh Pak Iskandar Sitorus. Itu masalah S1-nya yang 3 kali, S2-nya, dan juga yang S3-nya. S1, S2, S3, terus KTP juga 3 tahun ya? Iya, 3 tahun kelahiran. KTP 3, apa itu? Tahunnya tahun berapa aja tuh? 17 Juli 59, 17 terus, Juli 60, 17 Juli 60, terus ada lagi 54 apa ya? Waduh, ampun dah, ampun. Terus detailnya dari hartanya itu apa saja yang 11,8 miliar itu? 11 itu ini ada ini ya. Katanya tanah dan bangunan seluas 240 meter persegi. Dan 140 meter itu di Kabupaten Bandung Barat. Hasil sendiri 2,5 miliar katanya. 2,5 miliar hasil sendiri. Terus ada juga nih tanah dan bangunan seluas 120 per 1,109 meter persegi di Tangsel, hasil sendiri Selatan. Itu 2,8 miliar. 2,8 miliar. Nah, hasil sendiri. Itu ada lagi tanah dan bangunan total tadi kan 5,3 M ya. Tanah dan bangunan 5,3 miliar
tadi. Hasil sendiri bukan hibah ya. Iya. Bayangkan hasil sendiri, mungkin jualan cilok atau cireng. Ya anggap tadi aja. di Bandung Barat sama Tangsel ya. Terus Terus ada lagi itu masalah alat transportasi dan mesin. Itu tadi mobilnya yang Toyota minibus itu 2002 itu dihargai 44,2. Harta bergerak lainnya ada 350 juta tapi nggak disebut ya. Nah, ini yang menarik ini. Kas dan setara kas nilainya 6,1 miliar. kas dan setara kas 6,1 miliar, total jadi 11,8 miliar. Nah, Luar biasa. Memang gajinya Jaksa Agung ini berapa ya? Paling maksimum 50 juta. Kok bisa uang segitu banyak? Bangunan, tanah bangunan 5,3 miliar, uang setara kas 6, sekian miliar. Total harta 11,8 miliar. KTP 3 tahun lahir. S1-nya 3 kali. S2-nya 2 kali. S3-nya 2 kali. Itu apa benar itu? tapi kayaknya terlalu kecil ya. Sandi Handika aja tadi 7,6 Anak buahnya sudah 7,6 ya. dalam tempo yang singkat lah ya. Oh, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya 7,6 miliar dengan 6,6 miliar hibah di bawah tangan, hibah tanpa akta, bahasa resminya, bahasa umum. Tapi kalau kita orang awam itu diberi di bawah tangan gitu ya, ngaku-ngakunya ya. Inilah ya orang hukum tapi di bawah tangan begitu ya. Luar biasa jaksa-jaksa. Itu nggak enaknya di persidangan itu saksi ahli tuh kayak kau harus jujur, kau harus ini, seolah kau harus semua baik, sah, harus Iya. legal, harus ini, si Sandi Handika itu ya kan, padahal dia hibah di bawah tangan. Mana itu sah secara hukum itu? Telisik, telusuri, investigasi KPK. Kalian sudah PNS kok malah nggak ada kinerja sekarang ini. Aduh, kayak mana ya kalian ini, bah? Sudah PNS ditaruh Pak Jokowi malah jadi tidur-tiduran, jadi kayak kucing meong ya, yang suka tidur-tidur di kasur empuk kalian, gue lihat. Aduh. Inilah kita apakan ya? Kita katanya kita balik lagi ke janji tegas Prabowo Subianto ini, Pak. Bayangkan ya, ada orang yang gajinya 13 juta seperti Sandi Handika ini jaksa, tapi yang dilaporkan saja 7,6 miliar. Masuk akal tidak? Ya, terus ada seorang jaksa agung ya, KTP-nya 3 tahun lahir, S1 3 kali, S2 3 universitas, S2 2 universitas, S3 universitas. Ini kan nggak masuk akal, 5 berarti 7 kali dia kuliah. Terus KTP 3 tahun lahir. Terus gajinya berapa lah itu? Paling 50 juta, anggap aja lah jaksa agung itu ya. Kok bisa punya uang cash atau setara cash 6, sekian miliar. Terus bangunan gedung dan bangunan ya, tanah dan bangunan 5, sekian miliar. Total harta 11,8 miliar. Itu kan masuk akal nggak itu, Pak Prabowo? Apakah mereka pengusaha? Kan gitu kan. Itu perlu ditelisik lah, bersihkan dulu, Pak. Para orang-orang yang bekerja di bidang hukum ini kalau mau menegakkan hukum yang tegas. Jangan cuma curi singkong di sana, menebang pohon jati di sana, di tegas sekali hukum itu, mencuri sendal tegas sekali. Aduh, udah berantakan kali ini Pak hukum di Indonesia ini Pak. Kalau tidak dibersihkan, mulai dari ini penegak hukum yang kotor-kotor, ya nggak bakal hukum itu tegas. Oke, sekian dulu lah ya. Kita sebar luaskan ini ya supaya sampai ke Presiden Prabowo ya, kalau benar-benar tegas ya. Terus lanjut. Udah, gitu aja lah ya. Sampai di video kami selanjutnya. Dari kami Bali Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.